Maka ancaman ini serius kepada dinasti Ibu Megawati, dinasti Soekarno. Dan saya mau mengatakan begini, Ibu Mega maupun Mbak Puan dan kawan-kawan di PDIP memang perlu untuk terus menjaga suasana kekecewaan dengan wajah yang tenang, dengan seolah-olah tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau bicara dalam kompetisi merebut suara, ini sangat menyakitkan. Ini telan racun ini, membesarkan seseorang yang disebut petugas partai, di ujung kekuasaan dia memukul dengan pukulan yang sangat kuat. Ini bisa habis dinasti Soekarno dan PDIP. Dan sekaligus juga pesaing baru terhadap AHY dan Demokrat. Kita tahu bahwa memang agak sukar menakar berapa suara PDIP sesungguhnya dan berapa suara Jokowi. Kalau suara PDIP kan ya kemarin 19%, 20%, tapi jangan lupa dengan kontestan belasan ya, 16 partai politik. Sekarang akan ada 18 partai politik. Tapi karena Jokowi itu adalah head to head, dia punya modal 55% suara. Kan begitu. Tapi nggak bisa juga itu apple to apple dibandingkan PDIP-nya. It doesn't mean bahwa Jokowi lebih besar karena dia kan cuma lawan satu. Nah, menurut Anda ya, menurut perkiraan Anda, irisan antara suara Jokowi dan PDIP ini seperti apa? Misalnya gini, kalau seandainya loyalis Jokowi itu diambil semua, apakah PDIP tetap 19-20% atau secara signifikan akan turun banyak? Kalau memotret suara PDIP pada pemilu 2014, pemilu 2019, hampir semua menyimpulkan itu tidak lepas dari pengaruh efek Jokowi. Oleh sebab itu kita uji lagi karena suara kan tidak berdiri secara angka yang ada di kertas, tapi ada faktor efek psikologi di dalam realitas sosial, di dalam interaksi. Nah, keputusan Jokowi misal terlibat di dalam misal kasus Rempang kan, itu kan kita melihat PDIP melakukan penyesuaian terhadap Jokowi, tidak ada sikap yang berbeda. Berarti kita mengatakan PDIP taat kepada keputusan Jokowi. Begitu juga kenaikan BBM yang terus menerus PDIP berada di sana bersama Jokowi. Penggusuran, kekerasan, penangkapan ulama, undang-undang ITE yang semua menghadirkan rasa perasaan rakyat, PDIP setia kepada Jokowi. Berarti suara yang dimaksud itu adalah suara yang dimiliki oleh kekuasaan full Jokowi. Infrastruktur ini menjadi benalu dari kekuasaan Jokowi. Oleh sebab itu di awal saya mengatakan kalau dia mengambil PSI dengan menempatkan Kaesang, maka sudah secara otomatis dia sudah menghitung seluruh suara PDIP ini kemungkinan bisa berpindah ke anaknya.
Sehingga kan orang mengatakan sebenarnya Jokowi itu sederhana, ketika dia pasang Kaesang, dia mengumumkan kepada seluruh pendukungnya, jangan pilih PDIP. Sekarang pilih Kaesang. Itu kan. Oke. Kalau tidak ada tujuan itu buat apa? Bikin partai. Kan merebut suara. Nah, kita uji kualitas hubungan suaranya. Suara itu tidak lagi setia kepada Ibu Megawati, tapi lebih pada Jokowi. Kepada Jokowi. Jadi kemungkinan bukan kemungkinan. Artinya kita bisa menegaskan selama hampir 1 dekade Jokowi ini hanya menjadikan PDIP ini sebagai bakul sampah yang menampung seluruh beban caci maki rakyat. Dan dia sadar sudah hancur ini PDIP. Tidak bisa dipertahankan, maka dia menciptakan infrastruktur kan. Dia siapkan PSI di tahap 5 tahun, belajarlah administrasi, belajarlah nyanyi-nyanyi, belajarlah main game online, ya kan? Semua itu berlangsung hampir matang pada 5 tahun. Nah, jelang 2024, maka dia membuat PSI ini di jalan yang lebih serius dengan menempatkan anaknya. Kalau kemarin kan hubungan itu masih dansa-dansi anak-anak ini di emperan istana. Sekarang enggak, dipimpin oleh putra mahkota. Maka ancaman ini serius kepada dinasti Ibu Megawati, dinasti Soekarno. Dan saya mau mengatakan begini, Ibu Mega maupun Mbak Puan dan kawan-kawan di PDIP memang perlu untuk terus menjaga suasana kekecewaan dengan wajah yang tenang, dengan seolah-olah tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau bicara dalam kompetisi merebut suara, ini sangat menyakitkan. Ini telan racun, ini membesarkan seseorang yang disebut petugas partai, di ujung kekuasaan dia memukul dengan pukulan yang sangat kuat. Bro, di masa lalu ya PDIP itu pernah juga di-challenge oleh beberapa tokoh, Bu Mega, Eros Jarot, Dibiati Hartono, kemudian Roy Bebe Janis, bahkan mereka membentuk PDP, Partai Demokrasi Pembaruan, Zulpan Lindan dan lain sebagainya, Tetapi mereka selalu gagal dan Bu Mega makin kuat, stronger. Menurut Anda kalau ini kasusnya berbeda atau bagaimana? Kasus beda. Oke. Jadi begini, saya harus bicara di sini berterang aja. Seringkali orang mengatakan bahwa pendukung dari bubarnya Partai Komunis, Partai PKI pasca jatuhnya rejim Soeharto, ini kemana mereka? Dengan aneka dendam politiknya. Oke. Kemudian di sana kan muncul mereka mengumumkan kami bergabung di PDIP. Dan jumlah itu besar. Nah, jumlah ini kemudian tidak mendapatkan posisi yang strategi. Tapi kemudian PDIP terus-menerus dipimpin oleh Ibu Megawati dan gonta-ganti sekjennya itu berasal kalau tidak kelompok nasionalis Abangan, Islam Abangan, Katolik atau Protestan. Oke, karena itu unsur dari terbentuknya PDIP. Ya, Perindo dan lain-lain. Tapi di mana kelompok progresif dari anak cucu PKI ini? Maka kelompok ini muncul kan yang disebut relawan. Yang kemarin Kaesang ngomong ada hampir 200 relawan Pak Jokowi hadir. Nah, di sini ada benang merah sejarah. Ini punya mesin yang berpengaruh. Yang memposisikan Ibu Megawati agak berbeda pada 1 dekade lalu. Sehingga banyak orang mengatakan ketika PSI mengumumkan memasang Kaesang dan munculnya 200 relawan Jokowi hadir, maka sudah otomatis ini rontoh ini PDIP. Basis massa dari akar sejarah yang disebut oleh cipta siapa penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI itu kan. Iya. Nah, kekuatan ini sudah otomatis menyeberang ke sini. Menyeberang ini kita harus terang aja bicara. Karena modal loyalitas Ibu Mega ada di sini. Sementara hari-hari ini mereka kecewa, mereka lebih setia ke Pak Jokowi. Dan ini ancaman serius. Ini bisa habis dinasti Soekarno dan PDIP. Dan sekaligus juga pesaing baru terhadap AHY dan Demokrat. Dan menariknya semuanya ada di lingkaran istana. Ketika semua itu ada di lingkaran istana, maka tadi saya bilang kekuatan perubahan yang sangat luar biasa besar di luar
pesta atau keributan ini semua tepuk tangan. Mereka tepuk tangan, alhamdulillah, saling baku makan, saling baku pukul, saling baku maki. Sekarang mulai dari hari ke hari dengan berbagai variabel dan sudah memasuki melibatkan istri, anak, apa segala macam. Yang ini norak kan? Ini satu politik yang norak. Bro, ada satu pertanyaan lagi ya mengenai akhirnya di mana Jokowi akan melabuhkan dukungannya. Sementara ini kan dia main dua kaki, Ganjar PDIP dan kemudian Prabowo PSI dan lain-lain. Ya, pertanyaannya adalah tentu Gerindra awalnya. Pertanyaannya adalah dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pasti Jokowi akan memilih Prabowo karena tujuan dia adalah dalam tanda kutip menghancurkan PDIP dan membesarkan PSI. Karena dia kalau mendukung Ganjar sama saja dia ingin berkampanye lagi buat PDIP. Ya seperti itu. Jadi ini kan satu bisa mudah dibaca sebenarnya Jokowi ini. Dia sebagai seorang pedagang dengan cara-cara politik yang mudah sebenarnya. Untuk rugi aja. Jadi kalau dilihat apakah siapa tempat Jokowi berlabuh, tempat Jokowi berlabuh itu artinya kepentingan. Apakah aliran dukungan mitra keuangan dengan kelompok oligarki terus berjalan, dia akan berlabuh. Tapi kalau oligarki misalnya kembali berkumpul sama Ibu Mega seperti pemilu 2014 di mana Ibu Mega berhasil mengumpulkan 60 pengusaha, maka itu juga bisa Jokowi juga bisa hati-hati untuk mendukung Prabowo. Nah, jurus-jurus ini kan belum dimainkan. Nah, karena semua prestasi Jokowi hari ini dia jadi petugas partai, dia jadi anggota partai, dia jadi presiden. Itu kan berulang kali Ibu Mega mengatakan tanpa PDIP Anda bukan siapa-siapa kan. Nah, cuma memang bagaimana ya? Ini ada dua kata yang memang harus diucap, durhaka politik. Hari-hari ini kita lihat semua pengkhianatan itu tampak dilakukan oleh Jokowi. Mungkin dia marah. Saya diangkat sebagai rakyat, sebagai petugas partai, tapi setiap pidato Ibu Megawati itu sangat merendahkan saya sebagai petugas partai. Dan dia dalam posisi sebagai presiden. Sebagai presiden. Dan itu banyak dibahas sekarang ini kan sejak Kaisang jadi ketua umum partai, maka mereka mengatakan ini pukulan-pukulan yang serius. Nah, kemana Jokowi ini berlabuh? Semakin terang ke Prabowo. Tapi mereka mengkalkulasi apakah Prabowo ini bisa menang menghadapi kelompok perubahan. Maka ujung-ujungnya mereka sekarang mencoba mendesain agar Prabowo dan Ganjar. Nah, variabel Kaisang sebagai ketua PSI ini juga saat muncul untuk melakukan tekanan kepada Ibu Megawati. Kalau tidak mau paket Prabowo dan Ganjar, maka udahlah kita dukung Prabowo dan Jokowi akan mengambil manfaat membesarkan PSI yang di dalamnya akan dipimpin oleh Kaisang. Bahkan tadi saya dengar berita dari Sekjen PBB itu sudah mengirim pesan ke Gibran sebagai bagian dari koalisi partai bahwa Gibran jangan ragu-ragu atau takut untuk keluar dari PDIP. Sekjen PBB si Ferry ya. Bulan Bintang. Iya, di salah satu media nasional judulnya mengatakan Gibran jangan takut untuk keluar dari PDIP. Berarti partai-partai di lingkaran kekuasaan yang non PDIP ini juga mungkin sudah dapat kisi-kisi, bisikan-bisikan yang halus dari Pak Jokowi. Bahwa dia juga mau meninggalkan PDIP dengan tahapan-tahapan yang lembut. Sekarang kan mulai kan Gibran sangat banyak melakukan intrik-intrik kurang ajar kepada Ibu Megawati. Saya pakai bahasa yang apa adanya aja. Bertindak kurang ajar dengan Ibu Megawati seolah-olah duri dalam daging. Dia menjadi istimewa di sana. Hari ini kan lompatannya jauh, Kaisang. Maka kalau Gibran itu sesuai dengan ajakan partai koalisi keluar dari PDIP, dia keluar, maka selangkah lagi Jokowi akan keluar dengan penuh percaya diri untuk mengatakan Prabowo calon presiden dan wakilnya adalah Gibran.